Saya awali ayat pertama, jemaat menjawab kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-9. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Ayat 2. Syukurlah kepada Tuhan dengan hati, bermasmurlah baginya dengan jamin bersepuluh hari. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan menggila-gilaikan, oleh nafas dari mulutnya segala ketara. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Ialah sebab bumi takut kepada Tuhan, ialah semua penduduk dunia gentar kepada Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sore ini saya berbicara tentang living Christ. Ya, living Christ itu artinya bagaimana kita hidup dalam puji-pujian kita. Soal memuji, menyembah, saya kira jemaat di sini sudah hebat, luar biasa. Tapi itu harus berdampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita puja, apa yang kita puji harus berdampak dengan kehidupan kita. Jika tidak, kita menjadi pembohong. Kita mengucapkan perkara-perkara yang baik, menyanyikan nyanyian yang hebat-hebat, tapi hidup kita tidak seindah puji-pujian kita. Karena itu saya ingin berbicara tentang kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur itu disebut kitab Tehillim. Kitab Tehillim artinya kitab puji-pujian. Tetapi juga dia disebut kitab Tefilah, kitab doa, kumpulan-kumpulan doa. Tapi dia juga disebut Mizmor, artinya kesaksian, yaitu bahwa sesungguhnya apa yang mereka alami, apa yang mereka doakan sudah dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga kitab ini disebut menjadi kesaksian. Tapi juga disebut Zameru, yaitu kitab pengajaran. Mengajar orang-orang kemudian belajar bagaimana berserah dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kitab Mazmur pertama memberikan kesan betapa hangatnya hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Betapa harmonisnya, betapa romantisnya antara hubungan dengan Tuhan. Sehingga itulah yang disebut kitab puji-pujian. Puji-pujian yang kita naikkan, baik dengan bahasa, kata-kata yang indah, sekaligus dengan sepenuh hati untuk menunjukkan kehangatan kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana seandainya saudara, nanti akan saya bahas, bersorak-sorailah, memuji-mujilah, bernyanyilah, kata-kata itu. Bersorak-sorai memakai kata ranenu, ranenu, berakar dari kata rina, pekikkanlah, teriaklah. Kenapa? Karena yang hadir adalah Raja di atas segala raja. Seandainya kita menyadari betul dalam ibadah ini bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita, saya kira mulut kita tidak akan tertutup dan terkatup. Kita akan berteriak sekeras-kerasnya karena kegembiraan kita begitu Dia hadir di tengah-tengah kita. Adakah kita merasakan Dia hadir? Belum tentu. Kadang-kala kita ingin melihat betul,
Tapi sayangnya mata kita ini sudah penuh dosa. Tidak diperkenankan oleh Tuhan melihat hal-hal yang ilahi, hal-hal yang surgawi. Tapi terkadang Tuhan izinkan. Saat-saat apa? Saat-saat kita menderita, penuh kesusahan, seolah-olah pada titik nadir, tidak ada jalan keluar. Itu kesempatan Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang surgawi. Jadi jika ada kesusahan, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan ingin melihat betapa engkau bergantungnya kepada Tuhan, betapa engkau berteriaknya kepada Tuhan, betapa engkau begitu dekat, erat sekali hubungan kepada Tuhan. Tuhan senang itu. So ketika kita senang, diberkati, berlimpah, teriakan kita munafik, hanya formalitas. Itulah manusia. Karenanya, saudara, perhatikan dengan baik-baik. Ranenu rina. Lalu dikatakan siru, bernyanyilah, nyanyikanlah. Katakan diteriakan, dikatakan di situ. Tehila, bermasmurlah, rendahkanlah, gembirakanlah. Itu semua permintaannya untuk menunjukkan